Mengapa si narsistik memperlakukan orang begitu berbeda? Cara si narsistik memperlakukan orang yang berbeda dalam hidup mereka seperti siang dan malam. Bagi sebagian orang, si narsistik adalah orang yang paling luar biasa di bumi. Mereka baik, peduli, dan akan melakukan apa saja untuk membantu. Tetapi bagi orang lain, mereka adalah pengganggu yang egois yang tidak peduli pada apapun selain diri mereka sendiri. Jika Anda dekat dengan si narsistik, terutama sebagai pasangan, Anda mungkin telah memperhatikan bagaimana mereka mengubah image, tergantung pada siapa di sekitarnya. Dan sementara kita semua melakukan ini sampai batas tertentu, si narsistik melakukan perubahan ini dengan sangat ekstrim. Beberapa alasan mengapa si narsistik memperlakukan orang yang berbeda dengan sangat berbeda. 1. Ingin dipuja. Si narsistik ingin disukai dan dikagumi. Dan mereka selalu ingin memenangkan penggemar baru. Jadi ketika mereka bertemu orang baru, mereka menaikkan karisma mereka dengan cara tebar pesona. Si narsistik menjadi sosok yang menawan, lucu, dan penuh perhatian. Dan benar-benar menjadi pendengar yang baik, meninggalkan kesan bahwa mereka adalah salah satu orang terbaik yang pernah Anda temui. Tetapi mereka tidak melakukan ini karena mereka baik. Mereka melakukannya untuk memberi makan ego mereka sendiri. Jika si narsistik itu hebat seperti yang mereka pikirkan, maka mereka pasti memiliki banyak penggemar yang memujanya. Jadi mereka menebar pesona kepada orang asing dengan harapan memenangkan penggemar baru. Mudah untuk memainkan peran baik ini selama interaksi terbatas. Karena siapapun bisa berpura-pura baik untuk sementara waktu. Jadi si narsistik bisa bersikap baik kepada pramuniaga toko, pengirim paket, atau bahkan tetangga mereka. Periode basa-basi yang singkat ini memberi si narsistik banyak sekali suplai yang menyenangkan, hanya untuk beberapa menit bekerja. Tapi itu cerita yang berbeda untuk orang terdekat dan tersayang mereka. 2. Topeng yang terlepas. Berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri sendiri itu sangat melelahkan. Dan saat Anda melepas sepatu setelah hari yang melelahkan, para narsistik melepaskan topeng mereka saat mereka tiba di rumah. Biasanya di balik pintu tertutup di mana si narsistik menjadi diri mereka yang sebenarnya. Dan keluarga terdekat mereka melihat, mengalami, dan menanggung beban ketika si narsistik kembali menjadi diri mereka yang sebenarnya. Si narsistik beralasan bahwa pasangan dan anak-anak mereka sendiri tidak perlu terkesan. Karena si narsistik sudah memberikan banyak dari apa yang mereka butuhkan, seperti sedikit perhatian dan sedikit kebutuhan dasar sehari-hari. Bagaimanapun, hampir tidak mungkin untuk berpura-pura baik setiap hari ketika Anda tinggal bersama seseorang. Ini membuat orang terdekat yang mereka cintai kebingungan dan frustrasi. Karena mereka melihat si narsistik memperlakukan orang luar dan orang asing jauh lebih baik daripada keluarga dekat mereka sendiri. 3. Ada sesuatu manfaat untuk diperoleh. Berperilaku baik bukanlah suatu yang alamiah bagi si narsistik. Jadi jika mereka berbuat baik,
pasti ada sesuatu manfaat yang bisa mereka peroleh. Si narsistik mungkin tertawa karena lelucon bos mereka yang tidak lucu, dan berusaha mengambil muka dengan setia membantu si bos karena mereka ingin menaiki tangga karir perusahaan. Atau mereka membeli makan siang untuk calon suplai terbaru mereka dengan harapan menjadi lebih dari sekedar teman. Si narsistik memperlakukan orang yang memiliki sesuatu yang mereka inginkan jauh lebih baik daripada yang lain. Dan itu semua bermuara pada kepentingan diri sendiri. Apa untungnya bagi saya? Jadi, jika si narsistik baik kepada Anda, maka tanyakan pada diri Anda, apa manfaat Anda bagi mereka? 4. Yang lebih kuat dan berkuasa. Dengan cara yang sama, si narsistik memperlakukan orang yang memiliki kekuasaan jauh lebih baik daripada mereka yang tidak. Dan ini mencakup berbagai jenis kekuatan. Mereka juga memperlakukan orang dengan hormat jika orang lain secara mental lebih kuat. Tetapi jika mereka mencium kelemahan, maka mereka cenderung untuk mengeksploitasinya. Singkatnya, banyak narsistik adalah pembuli. Mereka akan membuli orang-orang yang lebih lemah. Tapi mereka cenderung memperlakukan seseorang yang memiliki kekuasaan dengan baik. 5. Pada tahap love bombing. Si narsistik biasanya memperlakukan pasangan utama mereka dengan sangat buruk. Tetapi ketika hubungan mereka berakhir, Anda sekarang mungkin jengkel mengetahui bahwa si narsistik memperlakukan pasangan baru mereka dengan penuh cinta dan perhatian. Sangat menyakitkan untuk mengetahui hal ini setelah semua hal buruk yang telah Anda lalui. Tapi sebenarnya tahap ini adalah love bombing bagi pasangan baru. Si narsistik memperlakukan mereka dengan sangat baik untuk memikat mereka. Tetapi pada waktunya, ketika mereka berhasil mengikatnya, si narsistik cenderung memperlakukan mereka sama buruknya seperti kepada Anda. Untuk dipikirkan. Jadi si narsistik akan cenderung memperlakukan seseorang yang tidak memiliki apapun yang mereka inginkan atau memiliki kekuatan yang lebih lemah dengan buruk. Tetapi jika seseorang memiliki sesuatu yang mereka inginkan, seperti ketampanan, uang, atau kekuasaan, maka si narsistik cenderung memperlakukannya jauh lebih baik. Apalagi jika mereka juga secara fisik dan mental lebih kuat dari si narsistik. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dan frustasi, di mana beberapa orang berpikir si narsistik adalah malaikat. Sedangkan sebagian orang lain melihat sisi yang sama sekali berbeda dari mereka. Keluarga dekat si narsistik tahu betapa dingin, kejam, dan tidak pedulinya mereka. Namun orang asing memberitahu mereka bahwa mereka beruntung memiliki si narsistik dalam hidup mereka, karena mereka hanya melihat sisi yang baik dari si narsistik. Di tempat kerja, mereka yang lebih tinggi dalam urutan kekuasaan mungkin menganggap si narsistik sebagai karyawan yang teliti, suka membantu, dan mudah bergaul. Sedangkan mereka yang berada di bawah tahu bahwa si narsistik adalah oportunis yang egois. Si narsistik memperlakukan orang yang berbeda dengan sangat berbeda. Jadi, selalu perlu diingat bahwa hanya karena seseorang memperlakukan Anda dengan baik, itu tidak berarti mereka memperlakukan orang lain dengan sama baiknya. Banyak pelaku tidak terdeteksi karena mereka hanya memangsa yang lemah dan rentan.
Jadi, jika Anda berada dalam posisi berkuasa, ingatlah bahwa orang-orang yang Anda anggap baik mungkin hanya bersikap baik kepada Anda saja, karena mereka ada maunya.